Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan awal bulan Mei 2022 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan memasukkan kita kepada golongan yang dijanjikannya, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa setelah menunaikan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya pun tak lupa untuk memohon maaf kepada sahabat semua atas segala kesalahan dan kehilapan saya selama ini. Jazakumullahu khairan katsiro bagi sahabat yang telah sudi memaafkan. Sahabat, di video ini saya ingin mengulas saja sedikit, berarti tidak lengkap ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan berkenaan dengan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Misalnya, apakah seperti ini membatalkan sholat, atau seperti ini membatalkan sholat, atau ada yang main-main kepada temannya selagi sholat, misalnya seperti ini. Nah, dan sebagainya. Apakah semua itu membatalkan sholat ataukah tidak membatalkan sholat? Maka jawabannya berikut ini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dua gerakan yang tidak termasuk kepada gerakan atau pekerjaan sholat. Ada gerakan kecil, ada gerakan besar dari anggota badan orang yang mendirikan sholat. Gerakan kecil meskipun 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali dan lebih dari 3 kali sekalipun tidaklah membatalkan sholat. Disengaja atau tidak sengaja, tetapi bukan yang sifatnya main-main. Kalau yang main-main, maka itu jangankan 3 kali, 1 kali pun batal sholatnya. Misalnya menggaruk seperti ini, 1, 2, kemudian sudah selesai. Nah, itu gerakan jari seperti itu tidak membatalkan sholat. Gimana kalau seperti ini, 1, 2, 3 kali berturut-turut? Bahkan tidak hanya 3 kali, bahkan misalnya sampai berapa kali ya, atau bahkan bukan hanya dengan 1 jari tapi dengan banyak jari gitu kan sekaligus. Nah, itu pun tidaklah membatalkan sholat sepanjang anggota lengan lainnya seperti telapak tangan dan lengan ke sini tidak ikut bergerak 3 kali secara berturut-turut. Kemudian kalau main-main tadi bagaimana? Kenapa bisa batal? Misalnya seperti ini. Ya, ini meskipun tidak sampai 3 kali, gerakannya hanya 1 kali, kemudian sudah. Tetapi karena niatnya atau tujuannya main-main, maka itu sudah membatalkan sholat. Seperti itu. Lalu gimana gerakan besar? Apakah yang terbawa dengan gerakan kecil tadi? Misalnya kan gitu kan, kemudian seperti ini lagi atau seperti ini gitu, atau gantian 1, 2, ini kacamata tuh sebenarnya. Kemudian mau dicampur dengan melangkah juga atau tidak gitu ya, punya gerakan dicampur dengan gerakan-gerakan besar. Nah, itu jika berturut-turut gerakan besarnya, maka itu membatalkan sholat tentu saja jika sampai 3 kali. Tetapi jika kurang dari 3 kali tidak batal. Nah,
bagaimana jika misalnya bergeraknya atau gerakannya besar tetapi tidak berturut-turut, misalnya satu jeda lama, kemudian setelah jeda lama dua gitu kan, seperti ini, kemudian jeda lama, kemudian 3 kali seperti ini, atau 1 kali, 2 kali itu berturut-turut 1 dan 2 kalinya, tetapi ada jeda lama dulu sebelum 3 kali. Nah, baru setelah jeda lama kemudian ada gerakan yang ketiga, gerakan besar yang ketiga. Nah, maka tidaklah membatalkan sholat. Kenapa? Karena yang membatalkan itu jika gerakan besar dilakukan sampai 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Jika ada jeda, tidak dikatakan berturut-turut dan itu tidaklah membatalkan. Ini berlaku apakah hanya misalnya satu anggota badan, semisal lengan yang berturut-turut, atau tidaknya apakah campur dengan kaki atau hanya kaki saja gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana jika dalam keadaan sholat kita perlu melangkah, sementara langkah kita memerlukan langkah yang bisa sampai 3 kali atau lebih. Kita boleh melangkah misalnya 1 langkah, kemudian 2 langkah, itu berturut-turut, tetapi sebelum yang ketiga ada jeda dulu. Setelah jeda agak lama baru yang ketiga kali. Bahkan itu jika masih diperlukan boleh ada jeda lagi, kemudian melangkah lagi. Itu lebih dari 3 kali pun tidaklah batal. Hanya saja berbeda dengan lengan. Jika lengan ini misalnya menggaruk ke sini ya, ini lengan kemudian ke bawah, itu dihitungnya satu gerakan besar. Akan tetapi jika langkah kaki, maka itu maju dan mundur itu 1 kali sudah termasuk 2 gerakan besar. Seperti itu. Kemudian untuk gerakan-gerakan yang kecil itu kan seperti jari-jari tangan ini, yang penting tidak ikutan dengan telapak tangan atau lengannya. Itu boleh, ini bahkan seluruhnya juga termasuk gerakan kecil. Kemudian misalnya menggerakkan bibir, menggerakkan lidah, itu ya, gerakan-gerakan seperti itu. Atau mohon maaf ya, kemaluan laki-laki bergerak-gerak misalnya secara bukan main-main, maka itu tidaklah membatalkan sholat. Akan tetapi memang jika gerakannya terlalu banyak ya itu makruh juga sih, jadi sebaiknya dihindari. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sudah cukup menjelaskan lah ya, meskipun agak berbelit-belit tetapi mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.